Wah, butiknya bagus sekali. Nanti ketika pembukaan, orang-orang di sini pasti akan senang melihat baju yang bagus-bagus ini. Lihat, ada baju dari kain sumba juga loh. Nana, please boleh coba baju ini? Wah, Kina. Sebetulnya dari dulu sekali saya memang bercita-cita ingin punya cerita untuk anak-anak dari sebelum saya punya anak. Bahkan ketika saya dulu sempat aktif membuat beberapa cerita pendek, selalu isi tentang keluarga dan anak-anak yang sering terlontar atau menjadi landasan ide kreativitas saya. Dan ketika saya memiliki putri dan putra, saya sering mengamati dan kejadian-kejadian itu tuh menjadi menjadi kenang-kenangan yang sangat indah buat saya, dan saya mencoba untuk mencatatnya sebagai juga kenang-kenangan untuk saya dan juga untuk anak-anak saya kelak ketika mereka dewasa. Tapi di luar situasi yang personal itu, sebetulnya saya juga ingin berbagi kisah kita, bisa sedikit banyak juga menginspirasi siapapun untuk melakukan permainan-permainan atau kegiatan-kegiatan yang dimana memang saya berusaha keras sekali mati-matian belum memperkenalkan anak-anak saya yang di usianya 6 dan 3 tahun kepada Goesia gitu. Jadi pilihannya adalah dengan dekat dengan literasi dari sedini mungkin, banyak membaca atau banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berdekatan dengan alam. Jadi apa sih buku yang menginspirasi saya? Salah satunya adalah satu judul film waktu saya kecil, bukan film ya, kayak seri gitu ya, di salah satu televisi, judulnya Little House on the Prairie. Nah, kisah tentang seorang anak yang bernama Laura yang mencatat bagaimana kehidupan dia sehari-hari, tentang lingkungannya, orang tuanya. Dan saya senang sekali di nonton serialnya, sampai saya juga akhirnya mengkoleksi buku-bukunya. Dari situlah saya juga berkeinginan untuk menulis hal-hal kecil sederhana yang ada di sekitar kita tentang sebuah keluarga atau tentang dari sudut pandang anak-anak. Lalu setelah itu saya juga suka sekali dengan satu buku anak, Bermain Bersama Tini. Dia penulis dan ilustratornya dari Prancis, ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Saya senang banget, dan kembali itu juga cerita-cerita sederhana sehari-hari. Nah, selain dari dua buku itu, saya hampir tiap malam masih membacakan buku-buku cerita untuk anak-anak saya. Salah satunya juga majalah Bobo. Nah, dari majalah Bobo juga kan banyak cerita-cerita yang sederhana tapi membekas, seperti halnya saya waktu kecil dulu membaca, sampai sekarang ada beberapa cerita masih saya ingat. Dan dari itulah akhirnya membuat saya semakin yakin, dan akhirnya ya mencatat aja, menulis aja, dan berjodoh bertemu dengan Pocer ya, Pondok Cerpen, yang akhirnya kita bisa berkolaborasi bersama dan menerbitkan buku cerita anak pertama saya. Jadi di dalam buku cerita yang saya buat ini sejujurnya adalah memang pengalaman kejadian yang utuh terjadi seperti itu, tapi tentu saja beberapa disesuaikan gitu. Jadi keaslian dari cerita tersebut kurang lebih ada mungkin sekitar 80%, lumayan banyak ya. Yang lainnya disesuaikan, salah satunya untuk kebutuhan seperti ini. Jalan mulai berkelok-kelok dan Mama mengendarai mobil dengan sangat hati-hati. Hah, kok jauh sekali rumahnya? Sebentar lagi. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah pondok yang dikelilingi sawah dan kebun sayuran. Pohon kelapa melambai di sekitarnya. Ketika mobil melewati sungai, Tina melihat bebek-bebek berbaris di pinggirnya. Mereka seolah tidak peduli dengan lalu lalang kendaraan. Banyak sekali jumlahnya. Ada sekitar 15 ekor dan mereka senang berkelompok. Nah, dari cerita ini, berapa belas ekornya dan apakah benar saya mengendarai, itu mungkin 80%, 20% juga.
setiap hari anak-anak punya cerita ya kalau dicatat. Banyak banget gitu, tapi kan tidak mungkin semua dijadikan buku. Tetapi yang pasti cerita Kina ini dengan judul Berkunjung ke Rumah Teman Mama ini bukan yang pertama dan terakhir, akan ada yang berikutnya, karena menurut saya akan sangat mengasihkan kalau cerita itu terus berganti-ganti gitu, bukan hanya cerita ke rumah teman istrinya misalnya lalu dia menemukan apa di sana, tetapi ada kegiatan yang lain, misalnya bertemu dengan sepupu-sepupunya yang punya berjauhan, atau juga bagaimana bermain di rumah, atau juga melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Jadi bocorannya adalah itu kurang lebih, dan inginnya saya berkolaborasi dengan banyak ilustrator yang pintar-pintar, yang keren-keren. Salah satunya seperti buku pertama ini, saya berkolaborasi dengan Heavenly gitu. Menurut pendapat saya, penting sekali dari dini anak-anak diperkenalkan kepada buku, kepada teks, bukan hanya untuk dekat kepada literasi, tetapi membangun ruang imajinasi yang luar biasa. Dan itu memang harus dilatih, dan kita sebagai orang tua memang harus super sabar, karena kita di zaman sekarang punya banyak pilihan untuk mempermudah kerja kita mendampingi anak-anak, salah satunya dengan nonton TV atau juga main gadget. Tetapi saya pernah baca di beberapa artikel, katanya salah satu penemu Android saja dia tidak memperkenalkan gadgetnya itu kepada anaknya ketika di bawah umur 14 tahun. Nah, saya jadi penasaran, cari cek di beberapa artikel juga ternyata ada hormon yang namanya dopamin. Hormon itu katanya bekerja begitu aktif sehingga membuat kita ketagihan, dan itu hormonnya muncul kalau kita banyak gadget salah satunya. Nah, tapi kalau misalnya ketergantungan itu sama hanya seperti kita misalnya mengkonsumsi rokok atau juga bermain judi, itu sama rasanya hormon itu keluar seperti itu. Tapi kan kalau orang merokok ada batas usianya. Nah, kalau gadget kan tidak ada batas usianya, bayi juga bisa nonton. Nah, jadi kita orang tua yang memang betul-betul harus kerja keras sekuat mungkin, tidak terlalu dini memperkenalkan itu kepada anak-anak. Dan membaca buku adalah salah satu upaya untuk melatih ruang imajinasi, kecerdasan, dan juga aktivitas anak-anak kita untuk juga bisa menghindari ketergantungan dari hal-hal tersebut.